ada sekelompok orang yang masuk ke dalam surga Aden. Surga Aden itu digambarkan sebagai kemewahan yang berwarna putih yang terbuat dari mutiara. Itu yang akan memasukinya adalah para ahlul Quran salah satunya. Yuhallawna fiha min asawir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika para penghafal ingin masuk ke dalam surga Aden, yuhallawna fiha min asawir, maka hiasi dulu mereka dengan perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas. Min dhahabi wal lu'ab, kemudian dari mutiara-mutiara pilihan yang dikirim dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bahagialah seorang ibu yang memiliki anak seorang hafizul Quran, seorang hafizul Quran yang mudah-mudahan bisa membawa kedua orang tuanya. Jadi Allah bisa membawa kedua orang tuanya. Ketika seorang anak di dalam surga ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, anak itu pasti memanggil orang tuanya. Tapi Al-Qur'an berbicara dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma haddi, ya Allah, sebelum mereka masuk ke dalam surgamu dengan begitu mudah, maka berikan dulu penghormatan yang lebih kepada ahlul Quran ketika ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka fayulbasu ilaihi tajul karamah, Allah berikan mahkota penghormatan kepada para ahlul Quran. Maka dipasihan mahkota singkuri mah dari pasihan atau ngirim iuran, dah iurannya kata dia tegang ibu tadi dia tegang sih. Allah berikan fayulbasu ilaihi tajul karamah, Allah berikan mahkota penghormatan kepada ahlul Quran. Tidak cukup bisanya ketika anak yang lain, ketika manusia yang lain yang bukan ahlul Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, sahabat lari dari sahabat yang lainnya, istri lari dari suaminya, begitu pun sebaliknya anak lari dari seorang ibu, seorang ayah, begitu pun orang tuanya yang lari dari anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yu'ti, mereka sibuk dengan urusan-urusan yang nanti akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, karena la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im, semua nikmat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ahlul Quran, ketika yang lain sibuk dengan urusannya masing-masing. Bagaimana ahlul Quran? Kita lihat di surah Ar-Ra'd, kalimat yang sama dengan surah Fatir, jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ketika ahlul Quran ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dia mengajak siapa? Wa man sholaha min abaihim, orang tuanya, wa dzurriyyatihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yang telah memiliki suami, dia mengajak istrinya. Mungkin ada seorang suami yang ahlul Quran, istrinya enggak, nanti suaminya akan mengajak kepada istrinya selagi istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzurriyyatihim, kemudian kepada anak keturunannya. Ketika seorang kakek, seorang ayah dari kita, seorang ahlul Quran, kemudian anak-anak keturunannya adalah anak-anak yang soleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diajak oleh ahlul Quran tersebut untuk masuk ke surganya Allah dengan penuh penghormatan. Tidak cukup di sana, ketika diberikan mahkota penghormatan, Quran berbicara lagi, Allahumma zidhu, ya Allah tambah. Bedakan mereka masuk surga dengan bukan yang ahlul Quran. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, mereka diberikan jubah kehormatan ketika ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Quran yang berbicara. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, ketika jubah itu diberikan, anaknya pun kembali memberikan itu kepada kedua orang tuanya, sehingga keluarga mereka yang ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dalam pintu khusus, baju khusus, penghormatan khusus yang diberikan kepada ahlul Quran dan keluarganya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ikut menyaksikan, kita semua mendapatkan barokah dari Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jam sore mau jam apa ada ibu? Seberapa menit ada teh Pak ya? 5 menit deh. 5 menit. Adan 20 menit deh. Woi. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah, ketika seorang anak Al-Quran memberikan penghormatan kepada orang tuanya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, semua diberikan kepada orang tuanya. Karena mungkin ini nikmat yang luar biasa bagi seorang ibu, seorang ayah yang memiliki anak yang soleh. Bagaimana ujian yang terbesar diberikan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak yang durhaka.
urang mah tong boboraah budak nu durhaka, budak nu kafir. Urang mah kadang budak masantren tapi budak minta duit wae kadang urang mah teu sabar. Leres. Tapi orang tua sih mah sabar. Ketika Nabi Nuh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, innabni min ahli," ya Allah anakku itu. Maka tolonglah Kan'an ketika dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung menegur Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam Al-Qur'an, "Ya Rabbi innabni min ahli innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu shalih." Jangankan kita yang makhluk biasa, Nabi Nuh alaihi salam seorang nabi, ketika tidak diberikan anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa menolong. Maka kita seorang ibu, seorang ayah, memiliki para hafizul Quran, selagi mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita semua dikumpulkan lagi bersama keluarga, bersama orang yang hadir, bersama sahabat-sahabat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita, saya diberikan, kalau saya diberikan cobaan orang tua yang mungkin tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kisah Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim itu qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun? Wahai ayah, naon nu keur maneh disembah, naon nu keur disembah teh, naon nu keur diibadahan teh. Nabi Allah Ibrahim sabar naros kamu jadi bapakna, kamu jadi kaumna, madza ta'budun, naon nu keur diibadahan. Meureun simkuring tong boboraah bapak nu teu beriman. Bapak nu beriman ge simkuring ngalawan wae. Mamah anu beriman, anu ngajurungkeun ngaji, ngajurungkeun mondok, ngajurungkeun sakola, ngalawan. Komo deui meureun lamun simkuring ngagaruhan orang tua anu jang ulah ngaji, jang ulah sakola, beuki we meureun sasar sampeyan teh kitu. Tapi Nabi Allah Ibrahim diuji in qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun, naon keur diibadahan teh. Ngan saukur sebongkah batu nu diibadahan. Tapi Nabi Allah Ibrahim sabar menghadapi orang tua. Kumaha jawab orang tua? Jawab azab. Terangkan di Al-Quran, la in lam tantahi ya Ibrahim, mun anjeun teu eureun nadawahan kula. Cek azab bapakna, la arjumannaka, maka aku kami dan diranjang ditinggal ku batu besar, la arjumannaka wahjurni maliya, maka tinggalkan dalam waktu selama-lamanya. Tapi Nabi Allah Ibrahim sabar menghadapi orang tua. Alhamdulillah, urang mah dipasihan orang tua nu soleh beriman ngadidik ka urang. Orang tua dipasihan nikmat ku Allah ngajadikeun budak anu lembut daek ngaos, daek masantren, sok aja tata olo-olo mah teke. Tapi sabar dina kaayaan mudah-mudahan dijadikeun ladang ibadah sehingga orang tua nyaah kanu jadi urang kalihna. Orang tua sabalikna urang kalih nyaah kanu jadi orang tua. Ayeuna kumpul di ieu pondok pesantren Cipansing jadi saksi urang teh bakal kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin. Ya serius, ya zaman ngaco. Datos dipasikeun amplop ini. Ente takut data sih transfer. Nah, tuh lagi pernah syuting video. Kau sombong cenah. Layar dulu jangan taman kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Jalan manusia sombong saya tidak terhati nama asup kana surga. Dan teu sombong eta mah ngabejakeun ngamotivasi ka barudak yen nu pangoroge sahanteuna datang ka Ciparit diondang. Nah, kitu komode anu saleh para keluarga Allah nu berat. Bumi itu asmaul itu. Ketika kaum model anu saloleh anu ngaraosna rajin di Ciparit, insyaallah pasti lebih sukses. Sukses dalam artian lain dengan seukur dunia nu dikejar, tapi sukses lamun dina artian harta nu dikejar. Berarti sukses dina bidang harta sabaraha loba harta nu bisa mere manfaat ka batur. Ilmu nu loba nalika manfaat nalika sukses manehna dina diajar sabaraha loba ilmu nu bere nu bisa mere manfaat ka batur. Nalika urang hadir di lingkungan masyarakat karena pasti tos dia mengalami hafidhul Quran anu nembe deui wisuda pasti kuih ka bumina bare wih dijajak mah
Lumayan. Bukan dua. Bukan dua. Hafizul Quran. Wah, mahar masa rumah. Tapi insya Allah mudah-mudahan hadir tidak tiasanya kamu mina biasanya kali lingkungan karena pasti kalau simkuring bahasa wisuda Muhammad pasti santri di antosan wih sanes kuno jadi orang tua hukum tapi pasti kuno jadi tetanggana kuno jadi masyarakatnya kuno jadi tokoh di lemburna santri berhasil ditungguan di lemburna keur bisa mere manfaat ke masyarakatmu aya di kampungna mudah-mudahan sakedik anu mimpikeun sing aya manfaatna pesan simkuring terakhir serius mudah-mudahan berkenan nalika tadi disampaikan begitu mudah ketika ahlul Quran masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang menghafal secara benar. Artian dua, ketika menghafal secara benar, menghafalnya benar dengan aturan tuntunan Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka akan masuk ke dalam surganya Allah yang begitu gampang. Maka pesan terakhir ketika nanti mungkin kalian ustazah yang barusan di wisuda masuk nanti di akhirat ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala begitu gampang. Amanat saya, kita pernah duduk bareng, kita pernah satu alma mater bareng, cuman kita enggak satu kakak bareng. Kali ini itu serius ya teh. Yalah, amanat terakhir, mudah-mudahan kemana wae serius itu. Amanat terakhir, nalika ke di surga anjeun, lebat karena surga Allah babari. Ketika kalian tidak menemukan kita yang hadir di sini, ketika wabil khusus tidak menemukan saya, mungkin saya perkenankan tolong cari kita yang hadir di sini. Mungkin kita sedang sibuk dengan urusan kita atas pertanggungjawaban yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon, kita pernah satu alma mater bareng, pernah duduk satu majelis bareng, pernah berguru di guru yang sama ketika di dunia. Maka ketika kalian tidak menemukan yang hadir di sini di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah cari kita. Mungkin kita sedang sibuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal saya habis karena saya sombong tadi. Mungkin amal saya habis karena saya mungkin berbicara ngarapkeun amplop. Mungkin ya tamu hasil mantep. Mungkin amal saya habis karena saya hanya berbicara tidak melakukannya. Maka perkenankanlah cari kita yang hadir di sini, cari kita orang Ciparit, orang Kabupaten Garut. Insya Allah mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga Allah yang paling tertinggi. Karena kata Sayyidah Aisyah, tingkatan surga itu sebagaimana banyaknya ayat Al-Quran. Maka kata Allah, ketika ahlul Quran ingin masuk surga dan ingin naik level baca terus ayat sebagaimana kau membacanya ketika di dunia, maka tidak ada derajat surga yang lebih tertinggi kecuali para hafidhul Quran. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari mereka yang hadir di sini sehingga masuk ke dalam surganya Allah berkumpul bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi